Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat di atas Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, wahai pelajar yang saya kasihi semua, mengenai mara tarikh yang saya janji dulu minggu saja, kita nak kupas, kita nak mai kenal bahawasanya siapakah Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk adalah sang bapa revolusi Turki baru dan yang mengubah daripada sistem kerajaan, sistem kekhalifahan daripada Islam yang menjadi Turki yang baru, wahai pelajar. InsyaAllah kita mengupas mengenai masalah siapakah Mustafa Kemal Atatürk, wahai pelajar. InsyaAllah minggu yang kedua kita pun sudah belajar mengenai kemunculan kerajaan Bani Abbasiyah, kemunculan kerajaan Utsmaniyah. Bahwasanya kerajaan Bani Utsmaniyah nak jadi kerajaan selalu tak mungkin, pasti kena ada orang yang mengasah, yang pasti ada daripada tak ada pasti ada, maka ia ada sejarah, wahai pelajar. Maka kemunculan kerajaan Utsmaniyah ialah selepas daripada serengi daripada kongtap Mongolia yang serai kepada kerajaan Abbasiyah atau kekhalifahan Abbasiyah, maka pergi maka pihak Abbasiyah belum selesai dan maka pihak Abbasiyah ni halah pergi, maka anacak Mongolia ni bagi krok ngam bagi wilayah-wilayah di Abbasiyah atau tanah-tanah bagi bumi-bumi Arab masa dulu dan juga Islam, wahai pelajar. Maka sistem khalifah di pada Abbasiyah maka hancur lebur, wahai pelajar. Maka tatkala itulah maka ada satu orang yang namanya Sulaiman Shah, wahai pelajar. Sulaiman Shah ni keturunan raja Abbasiyah yang melari diri, yang berhijrah daripada Abbasiyah yang duduk tapak di Iraq atau Baghdad, maka menuju kepada barat, wahai pelajar. Yang menuju kepada barat tu dan yang bawa kepada rumbungi termasuk juga anak-anak mereka Sulaiman Shah sendiri, wahai pelajar. Maka siapa ketika perjalanan maka Sulaiman Shah tu meninggal dunia, maka anak ia tu yang ada dua orang yang menuju kepada barat dan juga ada dua orang hundur diri, tak segi. Kenapa? Kerana Sulaiman Shah mati, maka perasaan anak ni masa pun tak boleh dah, kerana sang bapa ni tak ada wahai pelajar. Maka ketika ada dua orang anaknya namanya Idurul kalingan Dundar, maka terus kepada Turki ada sebelah barat, maka mengadalah di sanalah panggil tapak yang pertama Idurul itulah panggil tapak yang pertama sampai di sana, maka menjadilah Turki Utsmani, wahai pelajar. Yang kita sesuai kita ngaji minggu dulu. Dan juga ketika kemunculan yang lagi mengenai selepas pada itu Ertugrul ada anak namanya Utsman, wahai pelajar. Maka Utsman lah sebagai raja yang pertama atau khalifah yang pertama panggil khalifah kerajaan Utsmaniyah atau Anacak Ottoman, kita kenal bahasanya minggu dulu. Dan juga ada dua orang daripada panggil raja khalifah Utsmaniyah ni yang panggil popular atau terkenal, bahasanya satunya panggil Sultan Ghazi Utsman yang pertama, orang pengasah atau orang yang membina kerajaan Utsmaniyah yang wahai pelajar. Dan juga orang yang kedua, khalifah yang kedua adalah Khalifah Ghazi Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ni kita ngaji dah bahwasanya minggu dulu kita adalah Muhammad Al-Fatih lah orang yang menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul sekarang. Kenapa? Kerana pakat nak carilah Istanbul tu, wahai pelajar. Kenapa? Kerana di situ adalah tempat strategis sekali, wahai pelajar. Istanbul itu, maka tatkala Muhammad Al-Fatih pergi buka di sana, maka daripada namanya Konstantinopel maka jadi Istanbul maka jadi Istanbul, wahai pelajar. Maka insyaAllah minggu ni kita nak ngaji, kita nak kenal mengenai siapakah Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk panggil menghancurkan pada sekitar tahun 1922, wahai pelajar. 1920, maka Mustafa Kemal Atatürk ni panggil menakluk sistem khalifah
sistem kerajaan di Turki ya Anak Ottoman tu maka ketika panggil ko Ratapahan pelajar ko maka panggil ko Ratapahan masa itu maka Turki daripada ada sistem khalifah ada sistem raja masa dulu maka naik jadi panggil Turki Jamhuriyah atau panggilประเทศสาธารณรัฐ Turki hak tak ada raja mai pelajar. Dan insyaallah saya ada satu video mengenai Turki Mustafa Kemal Atatürk yang kita mengenal lagi mengenai siapakah Mustafa Atatürk. Mustafa Atatürk dan Mustafa Kemal Atatürk adalah orang sang bapa yang mengubah sistem daripada sistem kerajaan kepada sistem republik atau sistem kerajaan sistem khalifah yang pergi kepada sistem jamhuriyah atau panggil sathara rat Turki. Wahai pelajar, insyaallah kita menutup bersama. Kembali lagi di channel Infois, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Sosok tersebut adalah bapak bangsa Turki atau Atatürk. Atatürk adalah gelar yang diberikan kepada Mustafa Kemal atas apa yang dilakukannya. Dilihat dari kacamata umum, gelar ini mungkin sangat layak diberikan kepada pria kelahiran Yunani tersebut. Tetapi kalau kita telusuri dari sisi yang lain, Mustafa Kemal mungkin tidak lebih dari seorang penjahat bengis yang sangat kejam. Mustafa Kemal dikenal dengan aksinya merevolusi Turki menjadi bangsa baru yang lebih modern, serta dianggap sebagai penyelamat negara Turki dari penjajahan. Hasilnya pun ia dipuja, bahkan sampai dikultuskan. Sama seperti orang Korea Utara menghormati Kim Il-sung. Bagi sebagian orang, Mustafa Kemal mungkin dianggap berjasa besar. Tetapi untuk sebagian yang lain, ia justru penghancur. Hal tersebut terjadi karena kekhalifahan Turki yang sudah lama bertahan ratusan tahun hancur olehnya. Tidak hanya itu, banyak kegilaan lain yang juga pernah dilakukan oleh Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Atatürk lahir pada 12 Maret 1881 di Selanik, Yunani. Beliau meninggal di Istanbul, Turki pada 10 November 1938 pada umur 57 tahun. Hingga tahun 1934 namanya adalah Gazi Mustafa Kemal Pasha, yang adalah seorang perwira militer dan negarawan Turki yang memimpin revolusi negara tersebut. Ia juga merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Ideologinya yang sekularis dan nasionalis, berikut kebijakan serta teorinya dikenal sebagai Kemalisme. Mustafa Kemal membuktikan dirinya sebagai komandan militer yang sangat sukses, yang sementara berdinas sebagai komandan divisi dalam pertempuran Gallipoli. Setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah di tangan tentara sekutu dan rencana-rencana berikutnya untuk memecahkan negara Turki, Mustafa Kemal memimpin gerakan nasional Turki dalam apa yang kemudian menjadi Perang Kemerdekaan Turki. Kampanye militernya yang sukses menghasilkan kemerdekaan negara Turki dan terbentuknya Republik Turki. Sebagai presiden yang pertama, Mustafa Kemal memperkenalkan serangkaian pembaruan luas dalam usahanya menciptakan sebuah negara modern yang sekuler dan demokratis. Menurut hukum nama keluarga, Majelis Agung Turki memberikan kepada Mustafa Kemal nama belakang Atatürk yang berarti Bapak Bangsa Turki pada 24 November 1934. Berikut ini adalah fakta mengejutkan Mustafa Kemal Atatürk, si pengkhianat Islam yang justru dijunjung tinggi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Infois dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info dan fakta menarik dari Infois. Konspirasi Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Atatürk melakukan konspirasi untuk menjadi pemimpin Turki. Di saat Turki sedang goncang setelah kalah di Perang Dunia Pertama, di saat yang carut-marut seperti itu, muncul sosok yang diprediksi akan mampu menyelamatkan Turki dari keterpurukan. Ia adalah Mustafa Kemal Atatürk, yang merangkak sedikit demi sedikit hingga akhirnya menuju puncak tahta. Sebelum menjadi bapaknya orang Turki, diketahui Mustafa melakukan intrik-intrik khusus, misalnya memposisikan dirinya sebagai pahlawan dengan mengusir Inggris dan Yunani dari tanah Turki. Hal tersebut terkesan heroik, tapi ada yang aneh dalam upaya tersebut. Hal tersebut adalah ketika Kemal mengusir bangsa penjajah tanpa perlawanan bersenjata. Sungguh hal yang sangat mustahil. Dari sini banyak yang kemudian menganggap jika ada semacam kerjasama terselubung antara pihak Kemal, Inggris, dan Yunani untuk melakukan skenario tersebut. Hancurnya kekhalifahan di tangan Kemal.
Naiknya Kemal menimbulkan konsekuensi yang buruk bagi kekhalifahan. Tidak mungkin ada dua pemimpin saat itu, dan rakyat sendiri sepertinya cenderung untuk memilih Kemal. Lalu akhirnya masyarakat Turki yang dipimpin oleh Kemal mempunyai rencana untuk menumbangkan khalifah yang sudah berdiri ratusan tahun tersebut. Entah apa alasannya, Sultan dilucuti dari kekuasaannya dengan sangat hina dan ia diusir dari Turki beserta keluarganya, serta menyita kekayaan untuk diberikan kepada negara. Langkah ini mendapatkan kecaman dari Muslim dunia. Berbagai usaha dilakukan untuk mempertahankan kekhalifahan, namun pada akhirnya tidak mampu terselamatkan. Mustafa Kemal sepertinya membenci Islam. Hal ini mungkin sangat kontroversial, tetapi hal ini bukanlah sekedar tuduhan semata. Mustafa Kemal memang tidak terang-terangan mengatakan membenci Islam. Hal tersebut terlihat dari beberapa aturan kontroversial yang pernah diberlakukan di tanah Turki saat ia menjabat sebagai presiden pertama Turki. Yang pertama adalah pemberlakuan azan berbahasa Turki di masa kekuasaannya. Hal ini tentu saja sangat kontroversial dan sangat mengada-ada. Aturannya, azan harusnya tetap dalam bahasa Arab, termasuk bacaan-bacaan dalam sholat. Aturan berikutnya yang membuatnya terkesan seolah membenci Islam adalah mulai menghapuskan sistem-sistem yang berbau keislaman di berbagai sisi. Ia kemudian mengadopsi sistem Barat sebagai penggantinya. Mustafa Kemal adalah agen Yahudi. Sejarah resmi yang kita kenal dan diajarkan di sekolah-sekolah memang sangat subjektif dan sangat didominasi oleh pandangan sekuler Barat. Dan banyak juga di antaranya adalah Islamofobia. Kita tentu masih ingat bagaimana ketika kita duduk di sekolah dasar, buku-buku sejarah mengatakan kepada kita jika Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-14 Masehi lewat para pedagang India dari Gujarat. Padahal pandangan ini berasal dari Shenok Horgensi dan ternyata salah besar. Bukti-bukti otentik menyatakan jika Islam sudah ditemukan di pesisir barat Pulau Sumatera di saat Rasulullah SAW masih hidup. Bahkan Barus, nama kota kecil di pesisir barat Sumatera, sudah memiliki hubungan dagang dengan Mesir di saat Nabi Musa alaihissalam masih hidup. Ada juga buku Era Muslim edisi The Untold History yang membongkar kepalsuan-kepalsuan sejarah Islam di Indonesia. Mustafa Kemal memang seorang Yahudi dari sebuah kota di Turki yang bernama Tesalonika atau Yahudi Dumamah. Mustafa Kemal merupakan seorang agen atau kaki tangan Yahudi internasional yang disusupkan ke dalam militer Turki sehingga dia menjadi seorang jenderal untuk menghancurkan kekhalifahan Islam Turki Utsmaniyah yang menolak menyerahkan Al-Quds kepada Zionis Yahudi. Lewat konspirasi Yahudi internasional inilah, kekhalifahan Turki Utsmaniyah akhirnya hancur pada tanggal 3 Maret 1924, hanya 27 tahun setelah Kongres Zionis Internasional pertama. Kematian Mustafa Kemal yang sangat buruk. Banyak info yang mengatakan Mustafa Kemal mendapatkan kematian yang sangat buruk. Kabarnya, di masa ajalnya ia mengalami sakit yang sangat parah. Diduga ia menderita penyakit dalam yang disebabkan oleh alkohol. Di dalam buku pertama yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Abdullah Azzam menyebutkan kejadian sakitnya Mustafa Kemal menjelang sakaratul maut yang sungguh mengerikan. Abdullah Azzam menulis Mustafa Kemal terserang penyakit dalam atau sirosis hepatitis yang disebabkan oleh alkohol yang terkandung dalam khamr. Cairannya berkumpul di dalam perutnya secara kronis, ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Dia juga terserang penyakit kelamin akibat sering berbuat maksiat. Untuk mengeluarkan cairan yang berkumpul pada bagian dalam perutnya atau asites, dokter mencoblos perutnya dengan jarum. Perutnya membusung, kedua kakinya membengkak. Mukanya mengecil, darah berkurang sehingga Mustafa Kemal pucat seputih tulang. Selama sakit, Mustafa Kemal berteriak sangat keras sehingga teriakannya menerobos sampai ke teras istana yang ditempatinya. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Berat badannya hanya 48 kg. Giginya banyak yang tanggal hingga mulutnya hampir bertemu dengan kedua alis matanya. Badannya menderita demam yang sangat tinggi sehingga ia tidak bisa tidur. Tubuhnya juga mengeluarkan bau bagaikan bau bangkai. Walau demikian, Mustafa Kemal masih saja berwasiat
Jika dia meninggal, maka jenazahnya tidak perlu disolati. Akhirnya, pada tanggal 10 November 1938, Mustafa Kemal Atatürk menghembuskan nafas terakhirnya. Itulah Mustafa Kemal Atatürk. Di satu sisi ia dianggap sebagai pahlawan, tapi bagi sebagian orang ia adalah merupakan penjahat besar. Menghilangkan kekhalifahan yang sudah dirintis sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi simbol kebesaran umat Islam, tentu saja ini adalah sebuah hal gila yang mungkin tidak termaafkan. Namun terlepas dari semua hal buruk yang pernah dilakukannya, Mustafa Kemal Atatürk tetap menjadi sosok yang paling dihormati di tanah Turki.